Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 di dalam penanggalan kalender Hijriyah. Di bulan Ramadan seluruh umat muslim akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah karena setiap amal dan perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita untuk mempersiapkan diri dan menggunakan waktu di bulan yang penuh berkah dengan sebaik-baiknya. Keutamaan di bulan Ramadan adalah suatu hal yang harus dikejar oleh seluruh umat muslim. Keutamaan pada bulan suci Ramadan sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim. Oleh karena itu, hendaklah kita berbondong-bondong untuk menyiapkan diri menyambut kedatangannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut inilah 10 keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan limpahan pahala. Di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap ibadah yang hukuman sunnah di bulan Ramadan akan diberi balasan pahala seperti melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan akan dibalas dengan berkali-kali lipat. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena di bulan paling mulia ini Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang sudah Allah firmankan dalam ayat berikut ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Memperbanyak bacaan Al-Quran tidak hanya untuk orang yang sudah hafal atau lancar saja dalam bacaannya, tetapi bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran juga akan Allah berikan pahala yang mulia sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu an. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan ini, setan-setan akan dibelenggu. Allah membelenggu setan pada bulan suci ini dengan makna agar memudahkan manusia dalam mengerjakan berbagai kegiatan di bulan suci Ramadan seperti puasa dan sholat malam. Di bulan Ramadan semua orang akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan kebaikan
dan menjauhi diri dari kemaksiatan. Yang keempat, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang paling mulia. Di antaranya adalah dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis berikut ini, ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan akan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga Allah menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka bermakna Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan mereka ke neraka. Lalu yang kelima, bulan penuh ampunan. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhir nanti. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima taubat untuk hambanya selama ajal belum menjemput. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertaubat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertaubat dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini sebagaimana dalam hadis berikut. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa, yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengetahui hadis tersebut, hendaklah segera bertaubat dengan penuh kesungguhan dan mintalah ampun atas segala perbuatan dan dosa yang sudah diperbuat selama ini, agar dapat menghapus segala dosa-dosanya yang telah lalu. Keenam, terdapat malam Lailatul Qadar atau malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Puncak keutamaan di bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar inilah pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi semesta alam. Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Terjadinya malam Lailatul Qadar terdapat dalam sebuah hadis, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengejar amalan di malam Lailatul Qadar, hendaknya tidak memilih-milih waktu dalam mengejar malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam di 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bulan yang mustajab untuk berdoa. Pada bulan Ramadan terdapat keistimewaan, yaitu waktu mustajabnya doa. Berdoa itu merupakan suatu bentuk ikhtiar untuk mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. Ada 3 waktu yang dianjurkan untuk berdoa di bulan Ramadan, yaitu waktu sahur, saat berpuasa, dan ketika berbuka puasa. Yang kedelapan, bulan berbagi atau bersedekah. Salah satu pintu dalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan suatu amal kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah.
Setiap kita berbagi, pada hakikatnya harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Berbagi juga merupakan suatu bentuk investasi untuk di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya setiap malam untuk mengerjakan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah. Bahkan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersedekah melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan seperti angin yang berhembus, maksudnya adalah beliau sangat cepat dan ringan dalam memberi. Kemudian yang ke-9, bulan yang mengajarkan umat untuk bertakwa. Tahukah apa tujuan dari mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan? Tujuan dari mengerjakan amalan-amalan dalam kebaikan di bulan Ramadan adalah menjadikan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ke-10, terdapat ibadah yang khusus. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya, yaitu ibadah sholat tarawih. Waktu untuk mengerjakan sholat tarawih adalah setelah Isya. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 keutamaan pada bulan suci Ramadan. Dengan mengetahui keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, semoga kita semua menjadi giat lagi untuk mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci yang penuh berkah tersebut. Amin ya robbal alamin. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.